Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu lagi di ruang Zoom untuk kembali mengikuti rangkaian kegiatan materi untuk di PJJ Bahasa Inggris ini. Ini Zoom kedua kita setelah kemarin kita Zoom tentang BLC. Kalau di jadwal kita tentang struktur teks dan unsur kebahasaan lisan dan tulis terkait dengan hubungan keluarga dan pronoun sugestif, objektif, dan posesif. Sambil menunggu teman-teman yang lain, karena saya lihat masih 17 orang yang sudah join, kita persilakan kepada Pak Saifullah untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everybody. Good morning. Good morning, sir. Okay, how are you this morning? Fine. Thanks. Pretty good. Alhamdulillah. Fine. So nice to meet you again for the second meeting ya. Hari ini mungkin ada dua hal yang mau disampaikan ya, karena ini ada 3 orang yang sulit masuk untuk mengirim link ya. Pertama saya akan memberikan contoh ya bagaimana membuat link di Google. Sebentar saya share screen dulu. Bukan ini, sebentar ya. Ya, ini sudah bisa terlihat semua ya? Bisa. Bisa, Pak. Nah, ada beberapa link yang belum bisa dibuka ya, ada 3 atau 4 orang. Nah, pertama ya di sini di Google ini kita buka sini ada titik 9 ya. 9. Lalu kita pilih di sini Drive. Drive. Ini bisa nanti file, bisa folder ya. Kita pilih new di sini. Bukan new. Kita pilih sini namanya Folder. file bisa, folder bisa ya. Oke, kalau mungkin folder aja ya dikirim ya. Nanti folder. Oke, nanti di sini namanya tugas. Oke. Assignment 1 ya. Kan dikasih nama ya tadi di sini new foldernya, lalu create sini. Maka di sini akan muncul assignment. Bentar ya. Nah, ini di sini assignment ya. Kita klik di sini. Kemudian di sini kita pilih drop files. Di sini ada drop files. Kita coba di sini ya. Drop file. Di sini. Oke, sebentar ya. Saya ulangi di sini. Ya. Ada masalah di laptop sini ya. Saya coba diulangi di sini ya. Di sini yang kadang bermasalah tuh
yang sudah ada aja bisa ya di sini. Kita tidak perlu bikin baru juga bisa. Di sini misalnya file uploaded ya, file upload di sini. Yang sudah tersimpan di laptop saja, file upload. Nah, misalnya kita pilih di sini assignment 1 ya. Ini punya siapa nggak tahu ya. Oke, assignment 1 ini proses sudah. Bapak Ibu nanti untuk membuat link ini usahakan filenya tuh di PDF-kan dulu ya, nanti ada save as PDF atau nanti PDF online ya. Kalau Word itu bermasalah, jadi kalau PDF begitu diklik linknya langsung menuju ke link ya. Nanti yang biasa pakai Word nanti diganti PDF. Kemudian di sini kita klik kanan di sini, kemudian kita mendapatkan link di sini ya, get link. Nah, sudah dapat get link di sini. Nah, di sini jangan lupa di sini ada restricted kan, terbatas, ini kita ubah dulu. Nah, nanti anyone with the link. Kemudian di sini pilih nanti editor. Nah, gitu ya. Editor supaya mudah. Setelah itu di copy linknya. Nah, copy linknya ini bisa nanti disalin di Word linknya itu, atau bisa juga nanti di upload di LMS. Tapi sebelumnya, kalau ini kan sudah anyone with the link, semuanya sudah, siapapun dengan link ini dapat menjadi editor, ya. Jadi bisa menambah, bisa mengurangi ya. Nah, di sini sudah kita copy dulu, baru done ya, baru selesai kalau yang berbahasa Indonesia. Nah, lalu kita buka jendela baru, kita ketik di sini bit.ly ya, bit.ly. Bit.ly ya, seperti ini ya, bit.ly management. Nah, di sini ada create ya, ada create. Nah, setelah create ini, di sini kita salin yang tadi, yang link yang panjang tadi ya. Nah, salin sini. Kemudian di bawahnya Itu, Pak. nah, ini ya, ada create ya. Bentar ya, ada create. Tadi yang jangan lupa tadi ya, yang jangan restricted. Kalau restricted nanti begitu yang lain membuka tidak bisa. Harus minta izin dulu ya, jadi lama. Nah, di sini bisa nanti customize. Sini ya, ada customize. Ini kan sudah singkat nih linknya. Customize di sini misalnya sini tugas 1 supaya jangan panjang. Tugas 1 sini ya, Jakaria. Nah, itu nama kita langsung ya. Jadi tugas 1 Jakaria gitu ya. Jadi sesuai namanya tugas 1. Jadi kalau assignment nanti terlalu panjang, jadi tugas 1 Jakaria, tugas 1 Marcella, terus kita simpan, save di sini ya. Nah, lalu nanti kita buka file yang tadi, yang file yang sudah mau kita kirim tadi ya. Terus, ini contohnya tidak bisa dibuka tadi ya. Nah, di sini Ctrl V. Berarti tadi belum tersalin lagi ya. Sebentar saya ulangi. Yang baru tadi di save dulu. Nah, di save, habis itu di copy. Nah, di sini terus sini. Nah, ya kan, jadi tugas itu. Nah, ini ada garis bawahnya. Nah, supaya jangan jangan lari ke Google, begitu diklik langsung ke folder. Oke, di sini kita pilih. Ada di juga loh, Pak. Anunya di dalam mana, Pak? Ada file ya di sini, kemudian ada ekspor. Ya, nanti ada ekspor ya.
ada export di Mas laptop Mami kita. Gertian jadi Pilih di sini create PDF. Nah, maka ini sudah jadi PDF ya. Nanti PDF-nya ini nanti yang kita masukkan lagi di link di Google Drive tadi ya. Jadi nanti ini kita masukkan lagi file ini di Google tadi baru kita kirim. Bisa seperti itu ya. Atau langsung aja kita kirim ke LMS ini, begitu diklik nanti langsung lari ke Google Drive kita ya. Baik. Mungkin sebelum dilanjutkan ada yang ditanyakan dulu tentang bikin link ini tadi. Nanti ada ada rekamannya ya untuk mengulanginya. Baik, ada yang bermasalah di sini? Kita Ada, Pak. ya, gimana? Siapa? Saya, Pak. Ya, Waktu Eka. iya. Maaf Pak ya, Agent Indonesia. Ya. Waktu saya buka Bitly itu Pak tadi malam itu kan saya mau ngedit customize back half itu Pak. Nah, terus saya ganti tugas saya, tapi kok dia error, kenapa Pak ya? Oh gitu ya. Nanti Ya. diulangi lagi atau Diulang terpilih lagi Pak ya. ya, atau tadi Ibu terpilih Bitly yang premium mungkin ya, yang berbayar ya. Oh iya Nah, Pak. kalau ya, yang ya. berbayar itu cari nanti. Kalau yang tidak Oh. berbayar pasti tampilan seperti tadi ya, diulangi lagi nanti. Iya. Yang Oke, bisa thank you Pak. Ya. Nah, Saya baik. ulangi lagi. Mohon Ya. maaf Pak, bantu jawab. Tadi saya coba juga gitu. Ternyata dari yang saya lihat dari YouTube lain, itu tugasnya itu ada sama namanya dengan yang lain. Jadi kalau dia namanya sama, itu tidak bisa. Jadi harus namanya yang berbeda. Oke, baik. Oke. Terima kasih. Makasih. Ya. Ya, Terima kasih. dan satu lagi Pak yang tadi Ya. mohon maaf karena ada yang ngomong, jadi saya tadi yang kurang jelas. Ini Pak, yang tadi sudah di-copy terus dijadikan ke PDF yang Bitly-nya itu gimana? Tadi kan nggak ada di screen, tadi kan nggak kelihatan gitu. Yang mau dijadikan ke PDF-nya. Itu mohon maaf Pak. Iya. Nggak kelihatan ya untuk Iya, apa? nggak kelihatan tadi. Iya Pak, nggak ada. Jadi kita bingung ini di mana gitu. Ini yang ada sampai yang Bitly kopinya aja. Nah, baik. Tadi ya sebentar ya. Ini saya ulangi untuk Bitly-nya. Ya, mungkin di caranya nanti diubah ya. Jadi untuk ini sudah assignment 1. Ini tadi ya. Ini sudah sudah filenya sudah kita upload di Google Drive kita masing-masing tadi ya. Kalau sudah diubah, nanti kita klik kanan di sini, get link. Pasti sudah kelihatan di sini pakai anyone with the link. Ya kan, the link. Nah, ini kalau ini yang kita salin masih bentuknya dalam bentuk yang panjang ya. Maka di sini kita copy. Nanti Bitly-nya tuh dipilih ya yang gratis. Di sini copy link misalnya. Dan sudah selesai. Nah, ini nanti yang seperti ini tampilannya yang gratis. Karena begitu kita klik Bitly nanti macam-macam tampil Bitly-nya. Iya. Ya, Bitly-nya cari nanti. Tadi betul juga yang tadi tidak bisa berarti karena kita mengasih nama itu sama dengan link yang sudah orang punya. Maka harus ditambah satu karakter. Misalnya angka 1, angka 2 begitu. Di mana gitu ya ada tambahan karakter. Jadi supaya tidak error ya. Nah, kalau kita sudah pernah ini nanti ya link management di sini. Link management. Nah, tadi di sini ya. Ini sudah masih kelihatan ini? Masih. Create ya. Nah, terus yang panjangnya tadi di sini. Nah, coba ini yang sudah sama ini masih bisa panjang. Lalu di sini kita create dulu. Nah, ini kan ini tadi ini sudah disingkat sebenarnya tadi. Jadi masih yang tadi ini bisa diubah lagi di sini ya.
Misalnya karena ini sudah sama, maka nanti tugas 1 Jakaria 2, misalnya kan, angka namanya 2. Nah, itu nanti save. Nah, maka copy di sini. Copy. Nanti kalau yang tadi filenya tadi kan bisa ditambah di sini. Karena kita bikinnya bisa apa? Nah, kalau seperti tadi ya, kalau sudah seperti itu bikinnya itu kita linknya kita masukkan ke di sini, misalnya di ya bahasa Inggris apa di PJJ-nya kita masuk misalnya ya. Nanti di sini kita pilih tugasnya misalnya assignment 1 misalnya kita pilih 1. Nanti di kolomnya itu langsung saja kita tulis apa, kita paste anunya tadi, linknya tadi. Ya, ini kan ini beda nih karena sebagai fasilitator beda dengan peserta tampilannya ya. Bisa di LMS-nya langsung disalin, bisa juga nanti ini nanti disalinnya itu karena ada folder, disalinnya di Word. Iya. Ya, di Word seperti ini. Maka yang di Word tadi kita pindah, kita ubah di sini export ya. Ada export ya tulisannya ya. Ada export. Nah, create PDFs gitu. Kalau tidak nanti pakai PDF online. Nah, di sini ya nanti di-publish. Nah, maka ini bentuknya sudah ini PDF. Nah, bila PDF nanti link ini begitu kita mau klik situ gambar tangan muncul. Kalau di Word tidak ada gambar tangan. Itu bedanya ya. Kalau di Word itu harus disalin dulu, dipindah lagi ke Windows yang baru ya. Maka itu baru bisa dibuka ya. Seperti itu saja ya. Nanti dicoba lagi. Kalau masih tadi ada 3 orang kayaknya yang belum bisa ya, saya buka di sini. Tugas 1. Nah, ini memang sudah dapat nilai semua ya. 27 sudah yang mengumpul dapat nilai ya. Ada yang nilainya 90 itu atau 91 itu masih bisa diperbaiki, berarti itu masalah linknya ya. Ada di sana bisa. Ini assignment 1. Nah, kemudian assignment 2. Nih, assignment 2. Ini 3 orang baru masuk yang belum dinilai ya. Berarti dari 16 ini sudah 13 orang yang dinilai, 3 baru masuk hari ini. Assignment 2 ini Bapak Ibu membuat rencana nanti apa yang akan Bapak Ibu laksanakan setelah selesai pelatihan ini ya. Bisa bentuknya seperti format yang disediakan, bisa bentuknya paragraf saja. Tapi isinya kurang lebih seperti itu ya. Apa yang mau disampaikan, nanti tujuannya apa, ada kegiatan itu nanti bentuknya apa ya, koordinasi dengan siapa itu ya, nanti bebas ya. Ini masih bisa mengubahnya. Terus assignment 3 sudah ada yang ngumpul juga. Assignment 3 ini. Oke, analisis SKL KIKD ya. Nah, itu ada format yang disediakan. Bisa bentuknya nanti memanjang ke kanan, bisa juga ke bawah. Ya, gimana enaknya. Ini baru 5 yang ngumpul, ya 1 belum ya. Mungkin itu untuk penjelasan tugas. Ini ada yang chat sebentar ya. Oke, gimana? Surat pernyataan pasien Bapak. Itu apa Baik. lagi Pak? Siapa tadi? Siapa dulu? TPU. Nah, kata TU nggak usah buat katanya gitu. TPU tim buat. Boleh nanti pertanyaannya ditulis di chat ya sambil jalan. Di kolom chat Zoom kita nih ditulis ya pertanyaannya ya.
Makanya matematika sama aslinya. Iya, dia kayak asli. Ya, silakan Febria dulu. Febria Tamara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, izin bertanya, perihal analisis SKLKIKD itu, apakah dia per kelas, yang kita pilih salah satu kelas yang kita ajarkan, ataukah kita menganalisis sesuai dengan topik yang sudah Bapak berikan? Itu Gitu, saja ya. Pak pertanyaan saya, terima kasih. Baik. Nah, sama analisis SKLKI dan KD dengan RTL juga kita tidak harus terkait dengan materi. Besok kita akan menerima materi tentang kurikulum merdeka ya. Nanti ada narasumbernya. Itu nanti kelihatan di kurikulum merdeka setiap guru yang sudah S1 ya, minimal S1 pendidikan bahasa Inggris itu sudah dianggap kompeten terhadap materi bahasa Inggris. Jadi setiap pelatihan itu nanti tidak lagi fokus ke banyak materi ya, tapi kita ke banyak teknologi, metodologi pembelajaran dan media pembelajaran. Jadi untuk analisis SKLKE dan KD itu tidak harus terkait dengan materi karena materi itu kan berubah gitu ya. Berubah-ubah setiap nanti kurikulum, tapi pendekatan pembelajaran itu nanti bisa menyesuaikan untuk materi apapun. Jadi materi yang tersedia di LMS itu hanyalah sebagai media kita untuk kegiatan pembelajaran, dan itu sudah diyakini materi yang itu terlalu rendah buat guru-guru ya, untuk yang sudah sarjana, kecuali yang baru diploma itu terlalu rendah. Jadi fokus kita yang pertama Bapak Ibu ya, dicatat pembelajaran di bahasa Inggris ini kedengaran ya bunyi pesawat ya? Enggak kedengaran ya? Oh ya, aman berarti. Nggak kedengaran. Ya. Sudah Pak, aman. Ya, aman. Tadi pesawat lewat di atas rumah. Nah, ini yang perlu dicatat ya, nanti begitu juga kegiatan RTL ya, kita tidak fokus ke materi. Untuk materi, Bapak Ibu ingin belajar apapun itu sudah tersedia di YouTube ya, tinggal mengetik saja. Jadi tidak efektif lagi untuk pendalaman materi itu di dalam PJJ, kecuali nanti Bapak Ibu kalau regular nanti kalau speaking activities kan itu saya bisa langsung memperbaiki saat itu juga. Kalau di introduction ini saya tidak punya waktu untuk perbaikan pronunciation, structure ya, tidak lagi. Dan anak-anak pun belajar bahasa Inggris itu bukan tujuan ya, tapi sebagai sarana untuk bekal hidupnya yang akan datang. Nah, jadi saya ulangi, yang pertama kita untuk melatih keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir di abad 21. Jadi kita ngajar bahasa Inggris itu sebagai media bagaimana meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik. Jadi bahasa Inggris itu hanya sebagai alatnya saja, bukan tujuan, tapi melalui pembelajaran bahasa Inggris keterampilan berpikirnya itu meningkat gitu ya. Karena orang bisa bahasa Inggris sekarang belum tentu selamat hidupnya ya, tapi yang kalau dulu jadi bisa bahasa Inggris itu pasti sudah banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Sekarang tidak lagi. Jadi bahasa Inggris itu hanya sarana saja. Ya dulu tahun 90 mungkin ada yang belum lahir ya. Itu orang langka bisa bahasa Inggris tahun 90. Maka saya jadi pemandu wisata waktu itu. Jadi orang Kalsel belum banyak yang bisa bahasa Inggris, jadi kesempatan untuk jadi pemandu wisata itu banyak. Kalau sekarang bahasa Inggris, bahasa apapun sudah bisa didapatkan di Google. Tapi keterampilan berpikirnya itu yang Google tidak bisa mengajari, gitu ya Bapak Ibu ya. Keterampilan berpikir, bagaimana berkarakter itu Google tidak bisa mengajari. Maka di sanalah peran guru bahasa Inggris ya. Jadi bahkan kalau masalah substansi nanti ada guru, ada peserta didik
yang bahasa Inggrisnya itu bagus, itu kita jadikan jadi narasumber dalam pembelajaran di kelas ya. Nah, bahkan kita bisa dapat ilmu dari peserta didik tersebut ya, karena mudah-mudahan kecil-kecil sekarang sudah lancar bahasa Inggris kan, ada ink breaking ya, macam-macamnya. Nah, 4 keterampilan itu, pertama, anak itu melalui pembelajaran bahasa Inggris dilatih untuk berpikir kritis, namanya critical thinking. Berpikir kritis itu nanti dalam kegiatan reading activities itu kita lebih banyak membuat soalnya itu menemukan informasi tersirat, gitu ya. Tersirat itu siapa yang ingat? Tersirat itu apa bahasa Inggrisnya? Informasi tersirat bahasa Inggrisnya apa? Lupa ya. Ada yang mau jawab? Jadi, ya. Oke, good. Implicit information ya, informasi tersirat. Jadi sekalipun reading text-nya itu pendek, tapi soalnya mencari informasi yang tersirat, gitu ya. Itu termasuk keterampilan berpikir, melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi ya. Jadi yang disebut dengan HOTS ya, higher order thinking skill itu nanti tidak akan pernah ketinggalan zaman ya. HOTS itu sekalipun nanti kurikulumnya berubah. Karena untuk bisa sukses orang tuh pasti namanya menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, itu untuk MTS itu bisa menggunakan nanti teks informasi tersirat. Kalau recount text ya, kalau menulis berbicaranya itu recount text-nya harus terkait dengan kehidupan nyata peserta didik. Ya, jadi kalau pertanyaannya nanti tidak terkait dengan kehidupan nyata peserta didik, itu semua jawaban dapat di Google ya. Jadi bikinlah aktivitas pembelajaran yang dimana peserta didik itu tidak bisa menemukan jawabannya langsung di Google ya, itu tadi ya. Nanti saya kasih bagaimana keterampilan berpikir tingkat tinggi dan pembelajaran bahasa Inggris itu nanti khusus ya. Nanti ada critical thinking, kemudian ada communication, berkomunikasi, kemudian ada lagi yang ketiga kreativitas, kemudian yang keempat namanya collaboration ya, berkolaborasi. Jadi 4C itu. Nah, termasuk Bapak Ibu yang bikin video perkenalan itu saya minta hanya memperkenalkan diri ya, tapi dia menampilkan videonya yang bagus, namanya kreativitas ya. Jadi melebihi dari standar. Maka nilainya saya angkat juga di atas dari standar. Jadi jangan bingung kalau Bapak nanti ada dapat nilai tinggi, itu karena kreativitasnya. Jadi dari introduction saja sudah kelihatan kreativitasnya. Ya, macam-macam. Ada yang menarasikan kegiatan dia di mana gitu. Nah, itu termasuk Pak Azwar Hamid juga ya, itu kreativitasnya juga bagus. Bagaimana videonya itu menarik, padahal itu kan di atas dari standar kita. Standar kita adalah bisa memperkenalkan diri secara lisan ya. Tadi saya menjawab dari pertanyaan tadi, tapi langsung ke materinya ya, saya masukkan tadi. Tadi kan pertanyaannya tentang SKL tadi ya, tentang temanya, tapi langsung saya masukkan ke materi kita ya, seperti itu. 4 keterampilan hidup ya. Jadi semua sekolah di dunia sekarang ini ya sama fokusnya ke 4C itu supaya bisa bersaing. Mungkin itu dulu ya, silakan ada lagi yang lain yang ditanyakan. Ada 5 menit lagi sebelum saya lanjutkan. Oke, tadi Mas Sheila tadi ya. Oke. Baik. Pak, mau nanya Pak, mohon maaf. Normalia, betul? Ya. Ya. Tadi kan ada 3 orang yang memang linknya tidak bisa dibuka, sedangkan kemarin terakhir pengumpulan. Nah, itu bagaimana? Apakah bisa di upload kembali, sedangkan masa ini tanggalnya sudah tidak sesuai gitu? Iya, dicoba aja lagi, nanti dicoba aja di-upload, nanti saya yang settingnya ya, supaya bisa. Karena sudah pernah upload kan, berarti untuk perbaikan masih bisa kesempatan.
Yang bermasalah itu yang belum pernah upload ya. Jadi sekalipun nanti keterangannya warnanya merah, nanti bisa saja saya setting ya, khususnya yang bertiga itu. Nanti yang merahnya itu nanti bisa hilang ya, nanti saya setting. Jadi ada kesempatan lagi memperbaiki khusus yang linknya tidak bisa dibuka. Jadi sudah tahu tadi penyebabnya ya, kenapa link tidak bisa dibuka itu karena tadi kita menggunakan link itu namanya restricted, terbatas. Maka pilih ke anyone with the link ya, nanti siapapun dengan the link. Oke, seperti itu ya Normalia. Ya, Ada terima lagi? kasih Bapak. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Saya Pak, Ajwar Hamid, Ya. Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini tidak langsung berhubungan dengan tema kita hari ini, tetapi ada hubungannya dengan kegiatan yang akan datang. Sejujurnya Pak, ini adalah diklat pertama yang saya ikuti, bahkan PJJ lagi. Ketika dapat kesempatan ikut diklat bahasa Inggris, itu PJJ lagi, nggak langsung tatap muka. Jujurnya kurang lebih 18 tahun saya sudah menjadi guru bahasa Inggris. Itu karena saya ditempatkan di madrasah swasta, jadi kesempatan untuk mengikuti kegiatan dan pengembangan diri itu kurang, sangat minim. Jadi baru 2 tahun ini saya mutasi ke madrasah negeri, yaitu tepatnya MTS Ilmu Tabalong. Baru sekarang lah ada kesempatan mengikuti kegiatan diklat ini, itu pun dengan PJJ. Nah, mungkin ada kiat-kiat atau bagaimana caranya suatu hari nanti bisa, khususnya kami yang berada di Tabalong, wilayah utara ini, daerah terpencil lagi, ini mengikuti diklat bisa tatap muka langsung. Apalagi nggak pernah ketemu langsung sama Pak Saifullah, hanya di dunia maya aja. Mande sejujurnya sangat ingin gitu ikut diklat langsung di Banjarbaru gitu. Mungkin ada nasihat atau saran dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya yang pernah ketemu saya cuma siapa ya, Bu Hesti ya. Ada lagi yang lain nggak ketemu saya di Balai Diklat? Sir, saya Pak. Mas Sela, tapi bukan pelatihan bahasa Inggris ya? Bukan PJJ sih. Latsar kemarin Pak. Bapak jadi coach. Oh iya betul. Ya, tapi itu dalam seminarnya aja ya. Oke, berarti Ya. Beda dalam pembelajaran bahasa Inggris ya. Kalau yang real pelatihan bahasa Inggris di kelas nanti Bapak Ibu tuh dari pagi sampai sore sampai malam itu berbasis aktivitas semua. Jadi tidak ada yang bosan kalau di pelatihannya, beda seperti kuliah. Kalau kuliah kan kita diajari gitu. Nanti Bapak Ibu kalau di pelatihan justru Bapak Ibu nanti jadi narasumbernya ya, tidak sadar berbagi ilmu semua ya. Karena semuanya berbasis aktivitas sampai di akhir tidak sadar ini sudah mau penutupan begitu ya. Oke, kalau Mas Sela ketemunya baru di Latsar, belum di pelatihan bahasa Inggrisnya ya. Mungkin mudah-mudahan nanti setiap kemenak itu setiap pelatihan bahasa Inggris itu maksimal dapat jatah 1 orang guru MTS. Karena itu nanti di bagian di Kemenak itu, Kementerian Agama itu ada namanya yang di bidang, kalau tidak di kepegawaian, ada yang ngurusi Simdiklat. Itu namanya apa? Person in charge itu ya, PIC. Nah, nanti itu ketemu ya, harus kenal dengan PIC. Di situ nanti, kalau tidak, nanti yang dipilih yang dekat-dekat di kota-kota di situ aja ya. Jadi nanti Pak Esberto harus juga ketika di Kemenak, nanti sekali-sekali ketemu dengan PIC ya. Person in charge ya, PIC untuk kediklatan. Kemudian bisa di kepegawaian atau siapa tata usaha di sana bisa supaya bahwa nama kita. Jadi Balai Diklat itu tidak menunjuk Bapak Ibu ya, yang menunjuk itu yang memilih adalah Kementerian Agama masing-masing ya. Tapi nanti di akhir di sekarang ini kita lebih banyak belajarnya itu mandiri ya. Nanti di akhir nanti kita sampaikan kiat-kiatnya di pelatihan akhir gitu. Baik, mungkin cukup ya. Yang lain ada yang mau disampaikan? Sepertinya tidak ada yang pernah ikut di sini ya, kecuali yang pernah ketemu Ibu di MTES Sampit ya.
Baik, kita lanjutkan ya. Tadi untuk link sudah oke. Sekarang yang Jamboard tadi, Jamboard itu kan masih ada yang bermasalah. Bagaimana menggunakan Jamboard dalam pembelajarannya ya? Kita buka lagi di sini Windows baru. Ya kelihatan ya Windows barunya ya. Oke, gimana kelihatan? Kelihatan, Pak. Belum share screen Pak Pian Pak. Oh ya, berarti sini stop dulu ya, stop share dulu. Ya, gimana? Sudah kelihatan? Kelihatan, Oke, Pak. Pak. Sudah Baik, kelihatan, ya. Pak. Nah, nanti bagaimana cara menggunakan Jamboard-nya dalam pembelajaran? Ya, seperti ini. Pembelajaran seperti apa saja. Kita pilih lagi Bapak Ibu ini yang titik 9 ini. Titik 9 ya di sini di Google kita. Kita pilih di sini ada nah ini Jamboard ya. Ada Jamboard. Kita pilih sini, kita klik Jamboard ya. Ini karena saya sudah beberapa kali menggunakan ini, maka dokumen atau data-data yang pernah saya pakai itu tidak hilang ya. Ini seperti ini, tidak hilang. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan, maka caranya adalah seperti ini. Di bawah ini ada tulisan plus Bapak Ibu ya, paling bawah kanan ya. Kelihatan Bapak Ibu? Ya, berarti kalau yang Bapak Ibu baru buka, maka diklik plus di kanan ini, paling bawah ini. Klik kanan. Nah, maka kosong kan Bapak Ibu ya. Nah, lalu kita klik dulu sini, Jamboard-nya ini. Nah, kita klik sini nanti nama pembelajarannya apa? Pembelajarannya misalnya kita kegiatan apa mau reading ya? Kalau teks itu reading ya? Oke, kalau kita coba saja reading, misalnya ya naratif teks. Nah ini judulnya bebas Bapak Ibu ya, apa saja. Di kita oke. Nah maka sini sudah berubah ya. Ini berubah di sini. Selanjutnya supaya kita bisa mengajak peserta didik, ini papan tulis Bapak Ibu ya, ini bisa ditambah nanti papan tulisnya. Kita share dulu, setelah bikin ini kita share. Nah paling kanan nih, share. Hati-hati Bapak Ibu, restricted-nya ini kita klik di sini. Nah, kita pilih anyone with the link. Di sini kalau peserta didik hanya melihat, kita pilih viewer. Kalau peserta didiknya ikut juga mengedit, maka kita pilih editor. Nah, maka kita copy dulu linknya. Copy linknya, baru dan selesai. Maka nanti kita salinnya bisa di grup WA ya. Atau nanti kalau pakai Zoom langsung di Zoom ya. Misalnya seperti ini. Saya coba di sini kolomnya. Nah, misalnya ya. Nah, ini tidak apa-apa masih panjang, mau diperpendek bisa. Nah, itu misalnya Bapak Ibu coba diklik di kolom chat ya, supaya bisa masuk nanti. Coba masuk, tulis nama Bapak Ibu saja dulu. Nanti kita biasakan melatih mulainya kalau anak-anak kita pilih di sini dulu, yang sticky note dulu ya. Silakan tulis nama aja Bapak Ibu ya, huruf besar, jangan ada tambahan apa-apa. Ya. Nah seperti itu. Oke, tulis nama saja masing-masing. Nah ini masing-masing bisa mengatur, ini bentuknya ya. Nah. Jadi nanti peserta didik itu bisa nanti mengubah yang
Ya, silakan dulu ditulis saja dulu latihan. Nah, di sini paling atas ini namanya ini pen ya. Pen ini fungsinya kan buat menulis. Nah, buat mencoret-coret. Di bawahnya ini namanya penghapus ya. Kita gunakan untuk menghapus. Oke, yang kita hapus itu adalah coret-coretannya. Nah, panah ini untuk melakukan aktivitas ini. Nah, bisa memperbesar, memperkecil. Ini sticky note-nya untuk mengambil sticky note, ini untuk mengambil gambar, ini untuk melingkari, Bapak Ibu ya, kita nanti misalnya melingkari. Nah, seperti ini, sudah bentuk lingkaran. Ya. Ini bisa dihapus. Kalau mau tambah teks biasa seperti ini, teks biasa. Nah baru kita tulis nanti. Nah. Ini biasa ya. Nah, terus untuk pembelajaran bahasa Inggris, nanti yang kita pakai menggunakan ini, salah satunya yang cocok adalah menggunakan gambar berseri. Nanti ini ditambah, untuk menambah papan tulisnya di sini klik. Ini yang baru. Nanti peserta didik kita bagi kelompoknya ya. Satu kelompok misalnya 5 orang, maka kita bikin nanti ada 5 aninya, papan tulisnya ya. Ada 5. Ada 5 papan tulisnya. Siapkan gambarnya Bapak Ibu, nanti di sini di Google juga kita mencari namanya di sini menyusun gambar untuk sebuah cerita. Nah, misalnya ini sudah ada gambar-gambarnya. Kita pilih bilanya 5 kelompok, pilih 5. Tidak, tinggal kelasnya saja Bapak Ibu ya. Nah, ini misalnya gambar seperti ini. Nah, kita pilih gambarnya misalnya ya. Kita gunakan print screen di laptop kita potong seperti ini. Ctrl C, lalu kita masuk ke ini tadi. Ke Jamboard tadi. Ctrl V. Nah, nanti diacak Bapak Ibu ya, diacak gambarnya, disuruh anak itu nanti menyusun gambar tadi, tapi menggunakan kalimat di bawahnya ya, kalimat sebuah cerita. Seperti ini tadi. Nah, tadi diacak gambarnya. Di sini lagi. Kita play print screen lagi. Kalau belum ada print screen di laptopnya, nanti di-install Bapak Ibu ya, namanya sebentar ya namanya. Ya. Saya lupa nama aplikasinya Bapak Ibu ya, nanti dicari di sini. Sebenarnya aplikasi jepret layar laptop ya. Ini ada 7 cara di sini. Nah, sebenarnya ada yang aplikasi yang tanpa pakai kontrol-kontrol lagi ya. Saya lupa di sini aplikasinya. Ya, tinggal dicari di sini. Di sini ada 8 cara. Print screen. Snipping tool, Kak, Pak. Lain itu yang paling tua kan. Ada yang terbaru. Ada yang pernah gunakan terbaru? Lightshot loh. Oh ya, Lightshot ya. Coba saya buka Lightshot. Sudah salah ya.
mungkin ini light. Ya ini ya, Lightshot betul. Ini diinstal nanti. Ya Lightshot ini Bapak Ibu yang belum punya. Nah Lightshot ini untuk membuat tadi. Nah, ini nanti ya disusun seperti ini. Baik. Nah, ini salah satu cara menggunakan medianya. Nah, pertemuan berikutnya nanti boleh ada yang mau presentasi bagaimana menggunakan dalam bahasa Inggrisnya apa itu ya? Gambar bar series itu apa? Picture series itu ya. Nanti menyusun gambar acak menjadi sebuah cerita. Pertemuan berikutnya siapa yang ingin tampil nanti otomatis ya jadi gurunya, kita jadi pesertanya ya, siapkan materinya tentang apa untuk pembelajaran bahasa Inggris menggunakan ini apa tadi? Jamboard ya. Akan datang dari siapa yang mau duluan boleh nanti berbagi pada Zoom berikutnya. Dan nanti media-media lain besok Bapak Ibu ya. Insya Allah besok itu tentang kurikulum merdeka, kemudian menggunakan media-media pembelajaran yang lain dalam pembelajaran bahasa Inggris ya. Baru berikutnya nanti kita praktek gitu. Baik, mungkin ini dulu ada yang ditanyakan tentang pelatihan ini. Pak bertanya. Ya, silakan. Kalau pakai HP emang nggak bisa kah Pak? Untuk Jamboard. Jamboard ya, Jamboard itu kan adanya di kita pakai. Saya belum pernah pakai HP, mungkin teman-teman yang lain ada yang pernah ya. Tadi ulun coba gunakan kan bisa. Oh ya, berarti Install aplikasinya dulu, Bu. nah gitu. Saya bisa, Bu. Saya bisa. Oke, nanti berbagi ya yang bisa ya. Oke, Diinstal aplikasinya dulu. Jadi klik di linknya, baru diinstal aplikasinya, nanti langsung sinkron. Oke, berarti di laptop, di HP sudah tidak masalah ya, sudah ada tadi yang menjelaskan. Baik, ada lagi yang lain? Silakan. Ya, baik. Kalau begitu, nah ini selanjutnya Bapak Ibu ya, untuk PJJ ini satu hari itu nanti maksimal kita 1 kali Zoom-nya ya. Jadi yang lainnya adalah tugas mandiri Bapak Ibu ya, tugas mandiri kemudian mengembangkan diri dari apa yang kita peroleh dari Zoom ini nanti dikembangkan masing-masing. Pada pertemuan berikutnya nanti kita bisa share ya. Ada materi yang sudah diupload di LMS itu kita pertemuan berikutnya nanti akan share bergantian ya. Share pengalaman, bagaimana pengalaman kita ada pesawat lagi lewat. Ya, bagaimana pengalaman kita mengajarkan materi yang ada di LMS ini, baik yang secara tatap muka langsung ataupun melalui pembelajaran daring ya, selama 2 tahun mungkin banyak daringnya. Baik, tapi lebih banyak lagi kita sudah fokus ke pembelajaran tatap muka. Ya, daring itu sewaktu-waktu saja. Nah, mungkin itu nanti yang kita bahas pada pertemuan berikutnya. Itu saja. Nanti kalau ada masalah yang mendesak bisa di japri pribadi ya, kalau penjelasan tugas itu ada bermasalah. Gimana? Sudah cukup? Pak Lukman masih ada? Ada Pak. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, maka kita cukup. Besok insya Allah Pak Lukman kita jam 9:15 kita ada narasumber dari luar ya untuk kurikulum merdeka. Insya Allah jam 9:15 kita mulai. Gimana Bapak Ibu sudah cukup? Tidak ada lagi ya? Insya Allah tidak ada Pak. Ya, baik. Selamat beraktivitas untuk bisa, karena PJJ ini tidak mengganggu kegiatan sehari-hari Bapak Ibu sebagai pengajar ya.
kalau di Balai Diklat itu nanti ada dapat penginapan, dapat makan, dapat uang harian, uang saku, macam-macam dapat ya. Kalau ini kita mungkin dapat kota saja ya, itu dapat kota, dapat teman, dapat ilmu gitu. Baik, terima kasih. Mungkin cukup untuk pertemuan kita di hari ini. Insya Allah besok kita lebih lama ya Zoom-nya, siapkan kotaknya besok karena materinya lebih banyak. Terima kasih. Kita tutup pembelajaran ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Silakan Pak Lukman. Terima kasih Pak Saifullah untuk penjelasannya pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mengikuti segala apa yang diberikan oleh Pak Saifullah tadi, sehingga bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, mengerjakan tugas-tugas yang di WPJJ dengan baik dan sempurna. Amin. Oke, itu saja. Belum tutup Zoom pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.